Apa? Mana nggak ada? Oh iya. Mantap Om. Nonton dong, lagi live ini. Ini guys. Itu lagi live tuh. Gitu. Live YouTube apa? YouTube. Begitu sulit. Berapa menit? Ya nek langsung terus kok kerekam langsung action, Pak. Ini dari tadi kan sudah mulai dari tadi. Kalau lagi itu nanti kan kesimpan juga ya? Iya, benar. Iya. Tes 1 2 3. Ya, selamat pagi sobat-sobat lalu lintas. Salam presisi. Selamat pagi untuk pada hari ini kita santai. Mumpung masih bisa santai karena masih ada pekerjaan yang menunggu ini. Nah, kalau ada yang tanya, lu kok nyantai aja? Ya. Yang kerja di belakang. Yang kerja di belakang, betul. Iya. Soalnya kerjanya ya dibilang nyantai, dibilang pusing-pusing. Ya. Kerjaan media itu begitu ya. Ya kerjanya begini. Apa itu namanya? Editing apa sih? Edit. Ya. Editing. Kita editing, kita ngambil ini juga videonya, sutradaranya, terus bikin skripnya. Gimana coba? Ini loh ceritanya ini. Sampai sebagai produser, aku bertanya berdua. Lu ini sudah live ini, Bro. Iya lah, enggak ceritanya kan kita podcast ini. Oh gitu ya. Kita tunjukkan yang ini aktor. Nah ini penampakan aktor dari film Preman Kampung. Okay. Preman Jalanan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tetap semangat pagi. Sukses selalu. Syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini untuk menjadi yang terbaik. Nah, itu misi-misi kita pagi hari ini. Intinya emang di dalam tugas. Jadi kata-kata bijaknya luar biasa. Tugas kita keseharian ini, Pak, yang mana lika-liku keseharian kita ini kayaknya penuh dengan rasa. Ada asin, manis, asam, pahit, segala-galanya itu kita rasakan. Jadi memang kita selalu berusaha untuk menjadi yang terbaik. Agus gimana menurut Agus ini untuk sepak terjang sebagai pelindung pelayan masyarakat dalam keseharian itu, Pak? Kendalanya resah seperti apa itu? Kendalanya banyak di masyarakat yang kadang nggak patuh hukum, ya kan? Dikasih tahu kadang melawan gitu. Kalau kita lawan dengan fisik juga kan rasanya kurang elok, kurang pas. Karena yang diharapkan supaya masyarakat ini cerdas dan patuh hukum, tetap mengutamakan keselamatan dalam berlalu lintas. Intinya itu. Oh iya, ini ngomong-ngomong ini sobat lalu lintas, ini ada pekerja-pekerja seni dari Direktorat Lalu Lintas, karena mereka ini semua punya channel ya, baik di media sosial YouTube, TikTok ini. Kayak Pak Mupron ini juga habis memerankan sebuah adegan parodi yang bikin dalam rangka Operasi Zebra Kayan 2022. Yang berperan sebagai apa, Pak, waktu itu, Pak? Ya, kita berperan sebagai ini, Pak, preman jalanan.
Dan seolah-olah di situ kita dengan PD-nya seorang pemuda tidak mementingkan keselamatan. Jadi dia dengan PD, dengan gayanya, pakai kobonya, Sok keras lah ya. ya sok jago lah. Sok keras ceritanya. Giliran digas. Nggak taunya ada Pak polisi yang jaga di jalan. Ya otomatis namanya kita tidak lengkap, kita merasa juga bersalah, kabur. Ya seperti itu kira-kira Pak. Cuma dalam misi ini sedikit banyak kita ambil hikmah dengan keselamatan itu sangat-sangat penting bagi kita, pengendara roda 2 dan pengendara lainnya. Oke. Dengar-dengar ini bukan yang pertama ya. Memerankan sebuah film ataupun adegan itu. Gitu. Benar apa tidak itu, Pak? Ya sedikit banyak memang pernah Pak, kita tahu 2018 bulan 3 seingat saya itu ada tim dari Berarti Swiss. Ya, sebelum pindah ke sini. iya Pak. Itu ada kita jadi figuran itu sebagai peraga. Di situ kita diminta untuk menjadi aparat, yang mana di situ ada kejadian pembunuhan, kita penyergapan di dalam hutan Pak. Nah, itu bukan main. Jadi pelaksanaan kurang lebih waktu estimasi yang akan digabung sama film nanti itu 20 detik. 20 detik. 20 detik. Latihan syutingnya itu kurang lebih menempuh waktu 3 jam. Bukan main. Jadi kan sudah pengalaman, jadi paling tidak sudah tahu bagaimana sih ngambil tag film mengulang-ulang adegan-adegan itu. Ya. Jadi sudah terbiasa, enggak kaget ya. Enggak kaget Pak. Jadi emang perlu di situ keprofesional, di situ harus rileks dan konsentrasi. Tetap kita tidak keluar dari topik dan temanya seperti apa yang mau diperankan, seperti itu kira-kira. Ya, oke. Jadi kalau Pak Agus ini kan juga seorang public di jadi artis ini ya, selebgram ya, TikTok ya. Karena banyak itu penontonnya itu, mulai dari video yang pengantin itu, terus yang terakhir ini apa? Jatilan ya. Jaranan dulu. Oh, jaranan. Sudah berapa ini Pak? Apa itu Pak? Viewernya? Kalau viewernya banyak, sudah 2,5 juta. Viewernya. Kalau yang like? komen itu 5 ribuan, yang like itu 60 ribuan. Luar biasa. Ya memang kalau sudah pernah ini ya booming itu, apalagi ada konten-konten yang menarik itu akan menyusul. Nggak sengaja itu kan pas hari ulang tahun hari ulang tahun RI itu kan, pas ulang tahun RI itu. Jadi kita bikin nasi tumpang untuk RI, untuk hari ulang tahun RI. Terus kok musiknya di ya itu kan musiknya apa itu? Panjang umur ya itu kan, Selamat ulang tahun. Nah, tapi kok musiknya musik Jatilan gitu. Iya. Yaitu mengalir dengan sendirinya ya. Emang ide kreatif atau ini kadang datang dengan sendirinya. Tapi kadang juga kita pikir setengah mati enggak ada. Justru kalau bikin konten yang begini-begini kalau jungkel-jungkel itu enggak kelihatan. Enggak ada yang lihat. Kalau pas bikin konten gitu, yang jungkel-jungkel yang gini itu ya enggak ada yang lihat. Tapi kalau enggak sengaja ya kan, enggak sengaja itu. Tapi mungkin karena waktu bikin konten yang jungkel-jungkel itu sebelum booming, belum ada konten yang
Pak Agus yang pernah naik ratingnya mungkin. Nah, coba sekarang bikin Pak junggel-junggel biar saya video. Malu. Rambut udah berwarna ya. Soalnya ada satu yang menarik dari video itu. Tahu nggak yang menarik? Enggak. Waktu apa kalau bahasa Jawanya dadi ya? Jadi. Yang di belakang itu yang menarik Oh, gitu. memang kurang ajar itu. Adalah itu. Oh, posisinya di mana dia? Ada di sini ya? Ada itu belakang. Oh, pas di belakang juga. Saya pas video di TikTok itu juga di belakang ya, kepala ini. Itu refleks gitu, Pak. Itu tanpa disetting padahal dia itu. Dia tidak disetting refleks, itu nambah lucu. Mungkin komen banyak yang dari situ ya, komennya. Iya, ada itu. Apa? Itunya kurang ajar. Saya nggak nyadar juga, oh iya dikeplak juga aku. Memang. Itu apa totalitas itu. Ada satu lagi tuh yang viral Pak Agus ini, yang video di ini tempat acara perkawinan. Nah itu seperti apa kira-kira itu Pak Agus? Depan yang komen tuh ada komen apa? Komen kurang ajar kan katanya ini apa? Oh nggak tahu apa sih? Ada etika gitu. Loh itu loh saudara apa? Teman saya sendiri yang udah bukan teman lah, saudara lah. Saudara, teman dekat lah biasanya. Teman kantor. Ya, untuk kadang gini, kalau kita bergurau itu belum tentu bisa diterima dengan orang lain. Kadang begitu. Kadang soalnya orang itu nggak di lokasi itu sendiri, nggak ngelihat sendiri bagaimana gitu. Padahal tujuan awal itu untuk sekedar ini ya, untuk sekedar hiburan lah, hiburan acara pengantin itu. Ya kita ambil ini aja, apa namanya hiburannya. Jadi kita menilai orang itu harus apa namanya nggak semerta-merta langsung memvonis. Jadi kita harus apa ya? Jadi penggemar itu harus penggemar yang baik lah. Ambil positifnya. Ambil positifnya. Enggak, itu yang kemarin apa dibilang kurang ajar itu. Kenapa tadi? Oh ya, mohon maaf ya teman-teman yang lagi nonton live. Ya ini ikut terkenal juga ini. Nah, ya ini namanya siapa? Soleh Karyanto. Ini juga rekan kerja kita yang ada di Direktorat Lalu Lintas Polda Kalimantan Utara. Ya keseharian di samping kita juga canda tawa. Sekali-sekali pada dasarnya kita tetap bekerja dengan tupoksi sebagai pelindung pelayan masyarakat. Seperti itu. Jadi para penggemar YouTube yang ada di Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Nah, jadi sedikit banyak. Jadi polisi Polantas itu sebenarnya orangnya ya apa ya humanis. Tidak ada ceritanya serem apa nggak ada itu. Jadi kita ini intinya kita sebagai pelayan. Namanya pelayan itu berarti melayani warga negara Indonesia semuanya tanpa terkecuali. Seperti itu. Gimana kira-kira tanggapannya Mr. Soleh seperti apa? Mr. Soleh ini ngerjakan ngedit terus ya. Aneh Pak. Aneh. Buat aneh saya Pak. Oh, buat aneh. Aneh sih. Aneh mingguan. Enggak itu loh, kan kok lapo umek kayak gitu. Ini kan loh Pak, ini sudah saya share ini. Sudah saya share.
Liftnya sudah bisa. Oh iya. Jadi Itu kan kamera jangan cuma satu, harusnya kamera banyak ini. Rumah tahu kayak rumah sakit. Gimana pendapat Om Tayo? Enggak. Om Tayo gimana? Apa itu bisnis Tayonya? Alhamdulillah kita sepanjang jalan kenangan. Gimana Om Tayo? Kemarin kan apa katanya mau ini kan mau usaha Tayo kan? Bis apa itu? Bis apa? Odong-odong apa namanya? Itu masalah. Enggak, sekarang gimana? Perkembangannya gimana? Sekarang parkir. Parkir enggak apa karena BBM-nya mahal tidak sesuai gitu. Kita Ya, enggak kan boleh. naik tarifnya naik juga dong. Nggak boleh kita salahkan BBM lain, nggak boleh. Ya memang roda itu berputar, kita Ya tarifnya dinaikkan. jangan juga kasihan masyarakat. Tujuan kita menghibur. Bilang Pak Mukron itu apa, ini enak Om Tayut, yang lain buang uang dia dapat uang. Iya. Terus udah balik modal belum? Ya kita syukuri aja Pak. Iya. Kita pertama menghibur Ya, Om Jawa anak-anak. itu jenenge nerimo ing Bandung. Ya, begitulah Pak. Nerimo ing Bandung. Yang penting orang-orang senang. Ini kita kan Pak Agus sudah artis selebgram TikTok. Pak Mukron ini sudah pernah ngambil video berapa kali. Omikron banyak anunya. Sebetulnya masih banyak ini sobat-sobat apa yang tuntutan dari media sosial untuk membuat video, karena banyak video-video menarik sebetulnya yang harus kita buat berhubungan dengan sosialisasi tertib berlalu lintas. Kemarin sudah video itu kita bikin satu berhubung operasi zebra ya, yang pasti tujuannya adalah tertib berlalu lintas. Nah, sosialisasi yang perlu kita bikin lagi ini Pak, ini untuk etle. Mungkin masyarakat masih belum tahu apa itu etle. Etle kalau dipanjangkan apa Pak artinya gitu Pak? Dowo gitu. Ngerti ora? Etle. Heeh. Ngerti. Ya polisinya sendiri orang ngerti. Enggak bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris. Nah, makan saya pecel ayam ya. Ya, Apa pecel pincuk ya. Salahnya sama sekolahnya di Indonesia. Kalau sekolahnya di Inggris, Apa ya? Pasti sampai saja Pak. pasti Apa ya? Apa ya? Etle apa boleh? ini apa? Elektronik. Nah, T ku traffic. traffic. Nah, Law. law. Ini enforcement. Apa? Enforcement. And apa? Etle kok itu loh. Enforcement. Etle itu apa panjangannya? Enforcement. Electronic traffic law. Electronic traffic law enforcement. Artinya Ayo. saiki penegakan hukum dengan menggunakan Elektronik. Kamera. Ya bahasa awamnya pokoknya penindakan menggunakan CCTV. Ya. CCTV pokok kamera lah ya. Titik-titik perempatan lampu merah itu ada. Karena kamera ada yang kamera stasioner itu ditempatkan di traffic light, ada yang berjalan menggunakan. kamera berjalan Ya sampai punya HP? ada. Nah itu dimanfaatkan, ada aplikasinya di situ. Nah iya kan banyak itu banyak masyarakat tuh bingung. Iya. Itu kok terus kalau kita nggak melewati traffic light nanti nggak kena tilang dong. Biar ada polisi terus gimana itu? Nah, yaitu salah satunya cara untuk mengatasi hal tersebut menggunakan yang stasioner, yang bergerak, yaitu HP.
Ada yang menggunakan HP, ada yang menggunakan kamera di helm. Oh, yang 6.800.000 itu. Iya betul itu. Nah, itu yang di helm itu. Yang diincar itu ada yang diincar. Aduh, itu wah. Kayak punya kamera actionnya GoPro gitu kan. Nanti di foto gitu ya. Nah, di situ sudah difoto. Sudah otomatis. Itu namanya etle. Terus gimana Pak etle itu? Sudah diberlakukankah di Kalimantan Utara? Masyarakat mungkin ada yang bertanya begitu. Sudah Nah, diberlakukan di Tarakan. iya. Tapi kameranya kan masih terbatas ya, masih berapa Iya. titik itu masih berapa titik. Kayak di mana? Apa malah apa? Di THM. THM bisa ada sudah itu. Jadi kalau lewat situ nggak pakai helm, polisi nggak nilang Pak, enggak, udah biarin aja, biar aja. Tapi nanti difoto, ada foto kamera CCTV. Untuk kayak apa sih? Kayak minimalisir apa jadinya? Kayak Pelanggaran. nggak minimalisir kita bersentuhan langsung dengan masyarakat. Iya. Soalnya kadang gitu. Iya. Kita mengingatkan yang baik ya kan, kita tanya-tanya. Ya, jadi minimalisir terjadinya kontak petugas dengan masyarakat. Jadi gitu ya. Jadi masyarakat juga perlu tahu bahwa di Kalimantan Utara sudah ada etle atau tilang elektronik yang keberadaannya di Tarakan ya. Di Tarakan itu sudah diberlakukan. Berapa titik aja? Iya. Itu untuk saat ini, ke depan pasti akan bertambah, titiknya akan bertambah enggak menutup kemungkinan juga nanti Malino, Nunukan, Gunungan juga akan diperbanyak. Iya. Ya intinya ini aja lah, kalau kita keluar pakai helm, spion, jangan dipreteli gitu, surat-surat. Soalnya ini ya, kalau kita jalan tuh, apalagi touring kan ada pelajarannya itu, safety riding gitu ya. Kita harus meriksa ban ya betul Pak. meriksa ban, terus rem apa semua itu. Jadi kuncinya sebetulnya adalah untuk membangun kesadaran masyarakat tertib berlalu lintas. Ada polisi maupun tidak ada polisi. Kesadaran harus tumbuh dari diri sendiri. Betul. Untuk Keselamatan diri kita sendiri dan kita bersama. ada nomor HP-nya enggak? Udah pada nonton belum videonya? Ya. Minta nomor HP-nya, Pak. Nah, itu harus bersambung itu, Pak, cerita filmnya itu. Oh, nanti itu gampang jadi kita konser lagi nanti. Nanti harusnya bersambung dari film itu. Kamu itu yang senior aja belum. Oke, guys. Bincang-bincang santai kita Coffee Morning hari ini masih bersama saya Om Tayo. Mr. Gobe ini apa YouTube-nya? Front Front channel. Pak Agus, TikTok-nya juga movement channel. Kalau saya YouTube saya enggak ada. Pak Agus ini dia lebih fokus ke TikTokers. Tapi bukan TikTok yang begini-begini loh ya. Enggak. Masa enggak ada yang begitu? Enggak ada. Awas ya kalau sampai tak lihat di situ ada yang joget-joget Enggak ada. yang nih. Enggak ada. Jadi cenderung ke TikTok ya. Kalau saya cenderung ke YouTube. Ya masing-masing punya warna sendiri, punya cenderung ke medsos yang sesuai dengan mungkin kemampuan ataupun hati nuraninya. Saya TikTok baru berapa orang aja. Bergabung. Ya. Nah, itu langsung Pak Abis langsung live itu.
Jangan diputar itu ya bro. Putar itu ikut. Ya sedikit banyak di momen operasi zebra ini sedikit banyak kita memberikan tutorial kepada masyarakat khususnya yang ada di wilayah Provinsi Kalimantan Utara tetap mematuhi peraturan lalu lintas yang ada, yang mana rata-rata laka lantas masih didominan dari kalangan milenial di usia 15 sampai 30. Jadi kita sangat sayangkan kalau sampai terjadinya kecelakaan di kalangan milenial ini di usia yang produktif. Jadi kita sangat sayangkan dengan adanya operasi zebra ini kedepannya mungkin masyarakat maupun pemuda maupun komunitas yang ada tetap mematuhi peraturan yang ada, utamakan keselamatan. Jadi stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Kurang lebih seperti itu, Bapak. Jadi tumbuhkan kesadaran dari diri sendiri. Jangan hanya melihat karena melihat polisi baru patuh. Ya, Tapi ya, betul. tidak ada polisi pun harus tetap patuh kita. Jadi Ya, harus. karena tilang elektronik tidak menggunakan polisi. Ya, jadi di situ dibutuhkan kesadaran pengendara. Andi, Ya. terima kasih buat polisi. Oh iya, terima kasih sama saya juga terima kasih. Nah itu langsung Pak Agus langsung live dia di TikTok-nya. Ya. Kasih lihat Pak TikTok-nya. Jadi siapa tahu sahabat Tayo ini mau nonton di TikTok. TikTok saya. Namanya siapa Pak? Agus WTR 88. Ya, Agus WTR WTR 88. 88. Itu TikTok-nya. WTR itu one terror. Oh gitu ya. One terror. Kebetulan di sini ada yang bagian operasi zebra. Gimana pendapat Pak Gandhi terkait operasi zebra tahun ini? Kira-kira seperti apa pendapat Anda? Ya. Ya, ya, Pak Gandhi. Kita kedatangan tamu kita. Makasih yang sudah ikuti. Oh, bagian pakar. Kita sini Om Coy. Aduh, Om Coy. Ah. Ya. Pada kabur ini. Ya, Pak Gandhi, pendapatnya Pak Gandhi. Monggo. Pada kabur, guys. Malah nyekol sapu. Ya, silakan Pak. Pendapat dari Pak Gandhi nih untuk operasi zebra. Jadi pada intinya apa yang disampaikan Pak Gandhi dalam operasi zebra ini kita menekan angka kecelakaan. Di samping itu ada outcome dan output. Yang mana kalau outcome itu warga masyarakat terutama pengendara roda 2 itu nyaman di jalan. Dan outcome-nya di samping itu perjalanan nyaman dan tertib. Karena nggak ada ugal-ugalan ini. Ya. Patuh lagi. Ya. Banyak kecelakaan yang apa itu dari pengendara roda 2 itu anak kecil itu ditaruh di depan. Ya, itu Anak sangat bahaya sekali itu. Di depan. Itu bahaya. Karena saya pernah di belakang, makanya saya tahu. Saya pernah nolong anak umur kalau nggak salah 8 atau 7 tahun. Dia kecelakaan. Dia dibuatnya di depan nih, terus nabrak tembok. Akhirnya dadanya itu kena dashboard, speedometer itu dihantam lagi sama yang bonceng itu. Jadi remuk sini, meninggal. Padahal mau kita itu pagi itu. Ya itulah kadang kita terlalu mengabaikan keselamatan pengendara ini emang sangat-sangat fatal sekali. Jadi di momen operasi zebra ini semoga kita semua selalu diberikan keselamatan bagi pengendara roda 2 maupun roda 4 terhindar dari kecelakaan. Itu yang kita harapkan. Gimana pendapat Om Tayo terkait operasi zebra, Pak? Gimana sedikit banyak bisa memberikan himbauan terhadap
warga masyarakat yang ada di wilayah Provinsi Kalimantan Utara dan dari Sabang sampai Merauke yang ada di Indonesia ini. Oke, sobat lalu lintas dan sobat Tayo. Kita dalam rangka operasi Zebra ini tujuannya adalah untuk menekan atau mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi keselamatan itu adalah nomor satu. Karena terjadinya kecelakaan pasti didahului dengan adanya suatu pelanggaran lalu lintas. Baik itu melawan rambu-rambu, melanggar rambu-rambu maupun melawan apil. Gitu. Jadi mari kita sama-sama patuhi aturan lalu lintas, lengkapi surat-surat Anda saat berkendara. Yang paling pertama dan yang utama ini banyak. Kadang apa sih sebelum kita berkendara? Kira-kira apa ini? Ini bapak-bapak semuanya nih, apalagi Pak Polantas ini pasti paham. Apa yang perlu kita siapkan? Nah, yang pasti hal tersebut ada di program kepolisian safety riding. Riding ya. Kita sebelum riding itu apa? Untuk keselamatan itu apa yang kita siapkan? Yang pertama, kendaraannya kita cek dulu, mulai dari tekanan ban, terus remnya, pokoknya dari kendaraan, kondisi kendaraan. Habis itu kondisi kendaraan, apalagi manusianya sendiri sehat apa tidak. Habis manusianya itu lagi baru surat-surat kendaraan dan surat-surat pengemudinya. Kira-kira begitu, Pak Mupron. Mungkin dari Pak Mupron ada tambahan lagi, karena Pak Mupron ini program safety reading beliau ini setiap bulan ada kegiatan safety reading ke sekolah-sekolah melalui Police Go to School dan lain sebagainya. Silakan Pak Mupron. Ya, sedikit banyak ini. Mungkin Pak Jafar tadi sudah banyak menjelaskan, hampir keseluruhan sudah mencakup semuanya. Tapi ini sebenarnya kita kalau kena pelintir sedikit puyeng ini kayaknya nih. Ya kan? Sebelum kita berkendara pastikan kunci motor ada. Kalau nggak ada pasti tidak bisa jalan. Itu yang paling utama. Ya. Kendaraan ada kunci, nggak ada kendaraan nggak bisa jalan. Iya betul juga. Jadi emang semuanya harus kita siapkan dari segi kendaraan, manusianya, serta surat-surat berkendara. Kalau sekiranya dianggap sudah itu kondisi badan sehat, fit, nah kita baru bisa melaksanakan perjalanan. Dan yang paling utama sebelum kita berkendara, jangan lupa membaca doa. Biar diberikan perjalanan lancar, selamat sampai tujuan, seperti itu. Ya mungkin dari sobat-sobat ini melihat ini Pak polisinya kok santai-santai aja ya. Nggak kerja di lapangan apa. Jadi begini sobat-sobat semuanya. Jadi di kepolisian khususnya Direktorat Lalu Lintas itu bagiannya tuh masing-masing. Ada yang di lapangan, itu kebanyakan yang di lapangan itu adalah dari PJR. Sementara kita ini pekerja di dalam ruangan ya. Karena kita mainnya di balik layar. Di balik layar. Kayak bikin konten-konten video kreatif buat himbauan apa. Karena tugas kita tugas dari pencegahan, yaitu tugas preventif ataupun represif. Kita memberikan himbauan-himbauan masyarakat. CR copyright masuk copyright ini musiknya. Oke. Jadi gitu, ada yang dinas di lapangan, ada yang kita ini di balik layar.
Ya, seperti ini sudah masuk pekerjaan kita untuk melakukan himbauan-himbauan kepada masyarakat melalui media sosial, media online. Jadi konten-konten video ataupun kita bikin meme itu juga merupakan sudah tugas keseharian kita membuat produk-produk kreatif himbauan kepada masyarakat. Terima kasih. Selamat siang. Oke guys, saya kira cukup Ya. untuk hari ini kegiatan kita Coffee Morning hari ini. Mudah-mudahan yang menonton live ini Sedikit banyak. bisa mengerti, paling tidak mengerti apa itu etle, terus apa yang sedang dilakukan polisi dalam rangka operasi Zebra 2022 ini. Intinya keselamatan itu yang nomor satu. Oke, terima kasih. Oke. Saya Om Tayo. Saya Om Goboy. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Udah dikasih kopi.